Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Rudi di channel Teman Tidur. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi untuk membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menghibur kalian semua. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Pagi di desa Kedung Buaya selalu dimulai dengan suara ayam dan deru motor warga yang berangkat ke sawah. Rumah Maesaro berdiri sederhana di pinggir jalan tanah yang setiap musim hujan berubah jadi becek. Rumah itu tidak besar, tapi cukup untuk menampung tawa anak-anaknya yang setiap pagi ribut berebut sarapan. Maesaro terbiasa bangun sebelum subuh. Ia menanak nasi, menyiapkan bekal sekolah, lalu membangunkan anak-anaknya satu persatu. Di dapur kecil yang temboknya mulai mengelupas, ia bergerak cepat seperti mesin yang sudah hafal tugasnya. Nizam biasanya bangun paling akhir. Ia bekerja sebagai sopir antar kota. Jadwalnya tidak menentu, kadang pergi pagi, kadang siang, kadang bahkan malam. Maesaroh tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Sejak awal menikah, ia sudah tahu pekerjaan suaminya tidak bisa ditebak. Pagi itu Nizam duduk di ruang tamu sambil memainkan ponsel. Ia tidak ikut membantu menyiapkan anak-anak seperti dulu. Biasanya ia suka bercanda atau sekedar mengacak rambut anak sulungnya sebelum berangkat sekolah. "Mas, sarapan dulu," kata Maesaroh dari dapur. "Iya nanti," jawab Nizam singkat tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Maesaroh tidak langsung curiga. Ia hanya menganggap suaminya lelah karena pekerjaan. Tak jauh dari rumah mereka, Zaki, adik Maesaroh, tinggal bersama istrinya Fitri. Rumah mereka berjarak sekitar 5 menit berjalan kaki. Hubungan kedua keluarga itu selama ini sangat dekat. Anak-anak mereka sering bermain bersama di halaman atau ikut makan siang di rumah salah satu. Fitri dulu dikenal sebagai perempuan sederhana. Ia jarang berdandan dan lebih sering memakai daster di rumah. Setiap pagi ia biasa mampir membawa gorengan atau sekedar mengobrol di dapur Maesaroh. Kehidupan seperti itu berjalan bertahun-tahun tanpa masalah. Namun beberapa bulan terakhir, ritme keseharian mulai berubah tanpa disadari Maesaroh. Perubahan paling terasa adalah pada Nizam. Ia semakin sering pulang larut malam, kadang sampai tengah malam, kadang hampir subuh. Saat ditanya jawabannya selalu sama. "Lagi banyak orderan." Awalnya Maesaroh percaya, penghasilan mereka memang sedikit membaik. Nizam mulai membawa uang lebih banyak dari biasanya. Ia juga sempat mengganti televisi lama dengan yang baru. Tetapi bersamaan dengan itu, sikapnya berubah. Ia lebih sering diam, tidak lagi tertarik mendengar cerita anak-anak. Ia cepat tersinggung jika Maesaroh terlalu bertanya. Hal kecil bisa berubah jadi pertengkaran singkat. Suatu malam saat makan bersama, anak bungsu mereka bercerita tentang kegiatan di sekolah. Nizam hanya mengangguk tanpa benar-benar mendengarkan. Ponsel di tangannya terus menyala. "Mas, simpan dulu HP-nya, dengerin anak cerita," kata Maesaroh pelan. Nizam langsung meletakkan sendok dengan keras. "Aku capek kerja seharian, jangan diatur terus." Suasana meja makan mendadak sunyi. Anak-anak menunduk dan makan tanpa suara. Setelah itu Nizam langsung keluar rumah tanpa mengatakan apapun. Malam itu Maesaroh duduk lama di ruang tamu. Ia merasa ada sesuatu yang salah tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Di sisi lain, perubahan juga terlihat pada Fitri. Perempuan itu mulai jarang mampir ke rumah Maesaroh. Jika bertemu di jalan, ia terlihat rapi dan wangi seperti baru pergi jauh. Rambutnya selalu ditata dan pakaian yang dipakai terlihat lebih modis dari biasanya. Suatu sore Maesaroh bertemu Fitri di warung. "Mau kemana, Fit?" tanya Maesaroh. "Keluar sebentar, ada urusan," jawab Fitri cepat. Ia terlihat tergesa dan tidak berhenti lama seperti dulu. Hal kecil itu menimbulkan rasa aneh di hati Maesaroh, meskipun ia berusaha menepisnya. Hari-hari berlalu. Perubahan kecil itu semakin sering terjadi. Nizam makin jarang makan di rumah. Kadang ia bilang sudah makan di luar. Kadang ia pulang membawa bau parfum yang tidak biasa. Maesaroh pernah mencium aroma itu saat mencuci bajunya, wangi yang berbeda dari biasanya. Ia mulai memikirkan kemungkinan yang tidak ingin ia percaya. Namun Maesaroh menahan diri. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti. Suatu malam, hujan turun deras sejak maghrib. Nizam belum pulang. Anak-anak sudah tidur lebih dulu. Maesaroh duduk di ruang tamu menunggu sambil menonton televisi
tanpa benar-benar memperhatikan. Pukul 11 malam, suara motor terdengar berhenti di depan rumah. Nizam masuk dengan wajah lelah. Bajunya sedikit basah oleh hujan. "Kok lama, Mas?" tanya Maisaroh. "Tadi macet," jawabnya singkat. Ia langsung masuk kamar mandi tanpa bicara panjang. Saat keluar, ia tampak terburu-buru. Ia meletakkan ponsel di meja ruang tamu, lalu pergi ke kamar. Tidak lama kemudian terdengar suara napas berat tanda ia tertidur. Maisaroh mematikan televisi. Ia hendak membereskan meja sebelum tidur. Saat itulah layar ponsel Nizam menyala. Sebuah notifikasi pesan masuk muncul di layar yang belum terkunci. Maisaroh berhenti bergerak. Dadanya tiba-tiba terasa tidak nyaman. Ia berdiri di depan meja cukup lama, seperti sedang berdebat dengan pikirannya sendiri. Ia tahu membuka ponsel suami bukan hal yang benar, tapi rasa penasaran lebih kuat dari rasa bersalah. Tangannya gemetar saat mengambil ponsel itu. Layar menampilkan percakapan yang belum sempat ditutup. Nama pengirimnya membuat napas Maisaroh berhenti sejenak. Fitri. Ia membaca pesan terakhir yang masuk. "Kapan kita ketemu lagi? Aku kangen." Maisaroh merasa tubuhnya mendadak dingin. Ia berharap itu hanya salah paham. Mungkin pembicaraan biasa. Mungkin konteksnya berbeda. Dengan tangan gemetar, ia membuka percakapan sebelumnya. Kalimat demi kalimat membuat kepalanya terasa kosong. Percakapan itu bukan sekedar obrolan keluarga, bukan juga candaan. Kata-kata yang tertulis terlalu jelas untuk disalahartikan. Janji pertemuan, kata sayang, rencana pergi bersama. Ponsel itu hampir terjatuh dari tangannya. Di kamar, Nizam masih tidur nyenyak tanpa menyadari dunia Maisaroh baru saja runtuh dalam diam. Malam di desa Kedung Buaya terasa lebih sunyi dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, Maisaroh sadar bahwa rumah tangganya mungkin tidak pernah benar-benar baik-baik saja. Sejak malam menemukan pesan itu, Maisaroh tidak pernah benar-benar bisa tidur nyenyak. Ia tetap menjalani rutinitas seperti biasa, tapi pikirannya selalu penuh. Setiap melihat Nizam, dadanya terasa sesak. Setiap mendengar nama Fitri, perutnya seperti diikat kuat. Selama beberapa hari, Maisaroh memilih diam. Ia ingin memastikan semuanya dengan mata kepala sendiri sebelum mengambil keputusan. Ia tidak mau bertindak hanya berdasarkan pesan di ponsel. Perubahan sikap Maisaroh tidak disadari Nizam. Pria itu tetap sibuk dengan pekerjaannya, tetap sering pulang larut, tetap lebih banyak memegang ponsel daripada berbicara dengan keluarga. Suatu siang, Maisaroh mendapat kesempatan yang tidak ia rencanakan. Ia sedang menjemur pakaian di halaman ketika melihat motor Nizam melintas di ujung jalan desa. Awalnya ia tidak curiga, karena jam kerja suaminya memang tidak menentu. Namun yang membuatnya berhenti bergerak adalah arah motor itu. Nizam tidak menuju rumah. Ia melewati gang kecil yang mengarah ke rumah Zaki. Perasaan tidak enak langsung muncul. Tanpa berpikir panjang, Maisaroh masuk rumah, mengambil kerudung, lalu berjalan cepat mengikuti arah motor itu. Jarak rumah mereka tidak jauh, jadi ia tidak butuh waktu lama. Langkahnya melambat saat mendekati rumah Zaki. Halaman terlihat sepi. Pintu depan tertutup, tetapi jendela ruang tamu sedikit terbuka. Maisaroh berdiri beberapa detik di depan pagar. Tangannya dingin, napasnya berat. Ia tidak tahu apa yang akan ia lihat, tapi hatinya sudah menyiapkan kemungkinan terburuk. Ia mendekat ke jendela perlahan. Dari celah tirai, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya langsung gemetar. Nizam duduk di ruang tamu rumah itu. Fitri berada di dekatnya. Mereka tidak sedang berbicara seperti keluarga biasa. Nizam memegang tangan Fitri dengan cara yang tidak mungkin disalahartikan. Dunia Maisaroh seperti berhenti bergerak. Ia tidak ingat bagaimana membuka pintu pagar. Ia tidak ingat bagaimana kakinya bisa melangkah masuk. Yang ia ingat hanya suara detak jantungnya yang sangat keras. Pintu depan tidak terkunci. Maisaroh mendorongnya dengan keras. Suara pintu terbuka membuat Nizam dan Fitri terkejut. Keduanya langsung berdiri. Wajah mereka berubah pucat saat melihat siapa yang berdiri di ambang pintu. Ruangan itu mendadak hening. "Jadi ini kerjaan kalian?" Suara Maisaroh terdengar pelan, tapi penuh tekanan. Tidak ada yang langsung menjawab. Fitri menunduk, sementara Nizam terlihat bingung mencari kata-kata.
"Kamu salah faham," kata Nizam akhirnya. Kalimat itu justru membuat Maisaroh tertawa kecil. Tawa yang terdengar aneh bahkan bagi dirinya sendiri. Salah faham apa? Pegangan tangan adik sendiri itu salah faham. Fitri mulai menangis. Ia mencoba mendekat tapi Maisaroh mundur satu langkah. "Jangan sentuh aku." Suasana berubah kacau. Suara Maisaroh semakin keras. Nizam mencoba menenangkan, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya justru membuat keadaan semakin buruk. Pertengkaran itu terdengar hingga keluar rumah. Beberapa tetangga mulai berdatangan. Mereka berdiri di halaman, berbisik-bisik, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Maisaroh tidak peduli lagi siapa yang mendengar. "Kalian pikir aku bodoh? Aku sudah lihat semuanya." Wajah Nizam berubah tegang. Ia sadar situasi sudah tidak bisa disembunyikan. Di tengah keributan itu, Zaki pulang dari bekerja. Ia berhenti di depan rumah saat melihat kerumunan warga. Wajahnya penuh kebingungan. Ia masuk ke dalam rumah dengan langkah cepat. "Ada apa ini?" tanyanya. Tidak ada yang menjawab. Semua mata mengarah ke Fitri yang berdiri sambil menangis. Maisaroh menatap adiknya dengan mata merah. "Istrimu selingkuh sama suamiku." Kalimat itu jatuh seperti petir di siang hari. Zaki berduri diam beberapa detik, seolah otaknya menolak memproses apa yang baru saja ia dengar. "Apa?" Suaranya pelan. Tidak ada perlu dijelaskan lagi. Situasi di ruangan itu sudah cukup jelas. Zaki menatap Fitri. Perempuan itu tidak berani mengangkat kepala. Wajah Zaki berubah pucat. Tubuhnya terlihat lemas. Ia mundur beberapa langkah lalu duduk di kursi tanpa suara. Sejak saat itu, semuanya berubah cepat. Kabar perselingkuhan itu menyebar ke seluruh desa dalam hitungan hari. Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana awalnya, tapi semua orang tiba-tiba tahu. Maisaroh tidak bisa keluar rumah tanpa merasa diperhatikan. Bisikan warga terdengar di mana-mana. Tatapan iba dan rasa ingin tahu bercampur menjadi satu. Zaki mengalami kondisi yang lebih parah. Ia berhenti bekerja. Ia jarang keluar rumah. Makan pun harus dipaksa oleh keluarganya. Ia lebih sering duduk diam menatap lantai, seperti orang yang kehilangan arah hidup. Sementara itu, Nizam mulai jarang pulang. Jika pulang, ia hanya mengambil pakaian dan pergi lagi. Pertengkaran di rumah Maisaroh menjadi hal yang hampir terjadi setiap hari. Fitri juga tidak lagi tinggal di rumah Zaki. Ia pergi tanpa penjelasan jelas. Beberapa minggu setelah kejadian itu, pagi di desa Kedung Buaya terasa sangat sunyi. Maisaroh terbangun lebih awal dari biasanya. Ia merasa ada sesuatu yang aneh. Rumah terasa terlalu sepi. Ia menuju kamar dan menyadari lemari Nizam terbuka. Banyak pakaian hilang. Tas besar milik suaminya juga tidak ada. Perasaan tidak enak kembali muncul. Di saat yang sama, dari rumah Zaki terdengar suara tangisan keras. Maisaroh berlari keluar dan melihat Zaki duduk di teras sambil memegang ponsel. Wajahnya pucat seperti kehilangan darah. "Ia pergi," kata Zaki dengan suara bergetar. "Fitri pergi." Maisaroh tidak perlu bertanya dengan siapa. Tidak ada pesan panjang, tidak ada penjelasan, hanya kabar singkat bahwa mereka memilih pergi dan tidak akan kembali. Pagi itu, dua rumah di desa Kedung Buaya kehilangan pasangannya sekaligus. Anak-anak bangun tanpa tahu bahwa hidup mereka baru saja berubah selamanya. Dan Maisaroh berdiri di halaman, menatap jalan desa yang kosong, menyadari bahwa pengkhianatan itu kini benar-benar menghancurkan segalanya. Sejak kepergian Nizam dan Fitri, hari-hari Maisaroh berjalan seperti rutinitas tanpa warna. Ia tetap bangun sebelum subuh, tetap memasak, tetap mengantar anak-anak ke sekolah, tapi semuanya terasa berbeda. Rumah terasa lebih sepi, dan setiap sudut mengingatkan pada seseorang yang sudah tidak ada. Warga desa tidak pernah benar-benar diam. Setiap Maisaroh lewat di jalan, selalu ada bisikan pelan yang berhenti saat ia mendekat. Tidak semua orang bermaksud jahat, tapi rasa ingin tahu mereka terasa menusuk. Di warung, percakapan seling berhenti saat Maisaroh datang. Ada yang menatap dengan iba, ada yang menatap dengan penasaran. Perasaan malu itu seperti bayangan yang tidak pernah lepas. Anak-anak juga mulai merasakan dampaknya. Anak sulungnya pernah pulang sekolah dengan mata merah karena diejek teman-temannya. Ia tidak banyak bercerita, tapi Maisaroh tahu ada sesuatu yang terjadi. Sejak itu,
Maisaroh semakin jarang keluar rumah kecuali untuk hal penting. Sementara itu, kondisi Zaki semakin memburuk. Rumahnya yang dulu ramai kini terlihat seperti tidak berpenghuni. Tirai jendela jarang dibuka. Halaman dipenuhi daun kering karena tidak pernah disapu. Maisaroh sering datang membawa makanan, tapi adiknya jarang menyentuhnya. Zaki lebih sering duduk di kursi kayu di ruang tamu. Pandangannya kosong. Ia jarang berbicara, bahkan untuk menjawab pertanyaan sederhana. Suatu sore, Maisaroh duduk di hadapannya. "Kamu harus makan," katanya pelan. Zaki hanya mengangguk tanpa bergerak. Hari-hari seperti itu terus berulang. Waktu berjalan, tapi rasa sakit tidak berkurang. Di malam hari ketika anak-anak sudah tidur, pikiran Maisaroh mulai dipenuhi hal-hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia sering membayangkan Nizam dan Fitri hidup bahagia di tempat lain, membayangkan mereka tertawa tanpa memikirkan keluarga yang ditinggalkan. Bayangan itu membuat dadanya terasa panas. Awalnya ia mencoba mengusir pikiran tersebut. Ia mencoba sibuk dengan pekerjaan rumah, mencoba fokus pada anak-anak. Tapi setiap malam, pikiran itu kembali lagi. Kenapa mereka bisa pergi begitu saja? Kenapa mereka bisa meninggalkan semuanya tanpa rasa bersalah? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Suatu siang, Maisaroh pergi ke warung untuk membeli kebutuhan dapur. Warung itu milik Bu Sarti, perempuan tua yang sudah lama tinggal di desa. Ia dikenal banyak tahu tentang cerita lama desa. Saat Maisaroh sedang memilih sayur, Bu Sarti memandangnya cukup lama. "Kamu kelihatan kurus," kata Bu Sarti pelan. Maisaroh hanya tersenyum tipis. Ia tidak ingin membuka pembicaraan tentang hidupnya. Namun Bu Sarti melanjutkan, "Hidup memang kadang tidak adil." Maisaroh tidak menjawab. Ia hanya menatap meja kayu di depannya. Beberapa detik hening, lalu Bu Sarti berkata dengan suara lebih pelan, "Tidak semua sakit harus ditelan." Kalimat itu membuat Maisaroh menoleh. "Maksudnya?" tanyanya. Bu Sarti tidak langsung menjawab. Ia memastikan tidak ada orang lain yang terlalu dekat. Di desa sebelah, ada orang yang bisa membantu orang yang disakiti. Maisaroh mengernyit. Ia belum mengerti. Membantu bagaimana? Bu Sarti menatapnya tajam. Mengirim balasan. Maisaroh terdiam. Ia tahu maksud kalimat itu, meskipun tidak diucapkan secara langsung. Ia pernah mendengar cerita tentang orang-orang yang mendatangi dukun untuk meminta balasan. Tapi selama ini, itu hanya terdengar seperti cerita lama yang tidak benar-benar terjadi. "Aku tidak mengerti," kata Maisaroh pelan, meskipun sebenarnya ia mulai mengerti. Bu Sarti tidak tersenyum. Ada orang yang bisa mengirim penyakit dari jauh. Kata-kata itu membuat bulu kudut Maisaroh berdiri. Ia tidak langsung menanggapi. Ia membayar belanjaannya, lalu pulang dengan pikiran penuh. Sejak hari itu, kalimat Bu Sarti terus terngiang di kepalanya. Ia mencoba mengabaikannya, tapi setiap malam, bayangan Nizam dan Fitri kembali muncul. Setiap kali anak-anak bertanya tentang ayah mereka, perasaan marah itu semakin besar. Beberapa hari kemudian, Maisaroh kembali ke warung. Ia tidak membeli banyak barang. Ia hanya berdiri di depan meja, menunggu Bu Sarti selesai melayani pembeli lain. Saat warung sepi, Maisaroh berkata pelan, "Orang yang Bu Sarti bilang itu, siapa?" Bu Sarti tidak terlihat terkejut, seolah ia sudah menunggu pertanyaan itu. "Kamu yakin mau tahu?" Maisaroh tidak langsung menjawab. Ia menatap lantai beberapa detik, lalu mengangguk. Bu Sarti mendekat dan menyebutkan sebuah nama serta lokasi desa yang tidak terlalu jauh, tapi jarang dikunjungi warga Kedung Buaya. Kata Bu Sarti, orangnya tidak sembarang menerima tamu, dan tidak semua orang kuat menanggung akibatnya. Maisaroh menelan ludah. Kata-kata itu seharusnya membuatnya mundur, tapi yang ia rasakan justru sebaliknya. Malam itu, Maisaroh duduk sendirian di ruang tamu. Lampu dimatikan,
hanya cahaya dari luar yang masuk melalui jendela. Ia memikirkan hidupnya sebelum semuanya terjadi. Ia memikirkan anak-anak yang harus tumbuh tanpa ayah. Ia memikirkan Zaki yang seperti kehilangan semangat hidup. Dan untuk pertama kalinya, rasa marah itu terasa lebih kuat daripada rasa takut. Ia tidak ingin mereka hidup tenang setelah menghancurkan semuanya. Ia ingin mereka merasakan sakit yang sama. Pikiran itu membuatnya terdiam cukup lama. Jam dinding berdetak pelan di dinding. Malam semakin larut. Akhirnya Maisaroh berdiri dan masuk ke kamar. Ia mengambil tas kecil dari lemari dan meletakkannya di atas meja. Keputusan itu terasa menakutkan, tapi juga memberi perasaan lega yang aneh. Untuk pertama kali sejak semuanya terjadi, ia merasa memiliki tujuan. Dan malam itu, Maisaroh memutuskan bahwa ia akan mencari orang yang disebut Bu Sarti. Pagi itu Maisaroh berangkat lebih awal dari biasanya. Ia bilang pada anak-anak bahwa ia harus pergi ke rumah saudara di desa lain. Ia tidak ingin mereka bertanya terlalu banyak. Setelah memastikan semua kebutuhan anak-anak siap, ia keluar rumah dengan tas kecil yang sudah ia siapkan malam sebelumnya. Perjalanan menuju desa yang disebut Bu Sarti memakan waktu hampir 1 jam naik ojek. Jalan yang dilalui semakin sempit dan sepi. Rumah-rumah mulai jarang terlihat. Sawah dan kebun menggantikan pemandangan permukiman. Semakin jauh perjalanan, perasaan Maisaroh semakin tidak nyaman. Namun ia tidak mengurungkan niat. Ojek berhenti di sebuah jalan tanah yang hanya cukup dilewati 1 motor. Pengemudi menunjuk ke arah jalan setapak. "Rumahnya di dalam sana, Bu. Saya tidak berani masuk lebih jauh." Maisaroh mengangguk dan membayar ongkos. Setelah motor pergi, suasana menjadi sangat sunyi. Hanya suara angin dan serangga yang terdengar. Ia berjalan menyusuri jalan setapak itu. Sekitar 15 menit kemudian, ia melihat sebuah rumah kayu tua berdiri sendiri di tengah kebun bambu. Rumah itu terlihat sederhana dan tidak terawat, namun terasa berbeda dari rumah biasa. Maisaroh berdiri di depan pagar bambu beberapa detik sebelum akhirnya mengetuk pintu pelan. Tidak lama kemudian pintu terbuka. Seorang lelaki tua berdiri di sana. Rambutnya putih semua, tubuhnya kurus tapi matanya tajam. "Kamu Maisaroh?" katanya tanpa bertanya. Maisaroh terkejut. Ia mengangguk pelan. Orang tua itu mempersilahkan masuk tanpa banyak bicara. Bagian dalam rumah terasa gelap meskipun siang hari. Bau dupa tercium samar di udara. Mereka duduk berhadapan di ruang tengah, tidak ada basa-basi panjang. "Kamu datang karena sakit hati," kata lelaki tua itu. Maisaroh menggenggam tangannya sendiri. Ia merasa gugup, tapi ia tidak ingin terlihat ragu. "Saya ingin mereka merasakan penderitaan," jawabnya pelan. Lelaki tua itu menatapnya cukup lama, seolah menilai sesuatu yang tidak terlihat. "Kamu tahu apa yang kamu minta?" Maisaroh tidak menjawab. "Hal seperti ini tidak pernah gratis," lanjutnya. "Selalu ada balasan." Maisaroh menarik napas dalam. "Saya siap." Lelaki tua itu menggeleng pelan. Tidak ada orang yang benar-benar siap. Pembicaraan itu berlangsung lama. Ia menjelaskan bahwa ritual hanya bisa dilakukan pada malam hari. Ada syarat yang harus dipenuhi dan pantangan yang tidak boleh dilanggar. Maisaroh mendengarkan semuanya tanpa menyela. Menjelang sore, ia diminta tetap tinggal sampai malam. Matahari tenggelam perlahan di balik kebun bambu. Suasana berubah semakin sunyi. Lampu minyak dinyalakan di beberapa sudut ruangan. Menjelang tengah malam, lelaki tua itu memanggil Maisaroh ke ruang belakang. Ruangan itu kosong kecuali tikar di lantai dan beberapa benda yang disusun rapi. Maisaroh diminta duduk bersila dan tidak bergerak sebelum ritual selesai. Ia mencoba menenangkan napasnya, tapi jantungnya berdegup sangat cepat. Ritual dimulai dengan doa-doa yang diucapkan pelan. Suasana terasa berat, waktu berjalan sangat lambat. Lelaki tua itu meminta Maisaroh menyebutkan nama orang yang ingin ia tuju. Suaranya sempat bergetar, tapi akhirnya ia menyebutnya dengan jelas. Permintaannya sederhana tapi penuh kebencian. Ia ingin Fitri merasakan sakit yang tidak bisa disembuhkan. Ia ingin perempuan itu menderita sebelum mati. Ucapan itu keluar dari mulutnya tanpa ragu. Ritual berlangsung cukup lama. Maisaroh tidak tahu berapa jam telah berlalu. Yang ia rasakan hanya tubuhnya semakin dingin dan pikirannya semakin kosong. Akhirnya lelaki tua itu berhenti. Ia menghela napas panjang dan mematikan dupa yang menyala. "Sudah selesai," katanya. Maisaroh tidak langsung bergerak.
Ia merasa tubuhnya lemas. Lelaki tua itu menatapnya dengan ekspresi serius. Ingat pantangannya, jangan ceritakan pada siapapun, jangan menyesal, jangan mencoba menghentikan apa yang sudah dikirim. Maisaroh mengangguk pelan. Ia berdiri dan bersiap pulang. Perasaan lega bercampur dengan rasa takut yang sulit dijelaskan. Saat ia hendak keluar, lelaki tua itu berkata pelan dari belakang, "Yang kau kirim akan kembali menagih." Langkah Maisaroh sempat berhenti. Ia menoleh tapi lelaki tua itu sudah berbalik dan masuk ke ruang dalam. Perjalanan pulang terasa lebih panjang. Langit masih gelap ketika ia tiba di rumah. Anak-anak masih tidur. Rumah terlihat seperti biasa, seolah tidak ada yang berubah. Namun saat ia membuka pintu, angin dingin tiba-tiba masuk ke dalam rumah meskipun semua jendela tertutup. Maisaroh berdiri di ambang pintu beberapa detik. Untuk pertama kalinya sejak ritual itu selesai, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah firasat buruk yang muncul tanpa alasan jelas. Beberapa hari setelah Maisaroh kembali dari desa terpencil itu, hidup berjalan seperti biasa. Ia kembali menjalani rutinitas rumah tangga, mengantar anak sekolah, dan sesekali mengunjungi Zaki. Tidak ada sesuatu yang langsung berubah, namun di dalam hatinya, ia selalu menunggu kabar. Penantian itu tidak berlangsung lama. Suatu siang, saat Maisaroh sedang menjemur pakaian, tetangganya datang terburu-buru. "Mais, kamu dengar kabar belum?" tanya perempuan itu dengan napas terengah. Maisaroh menggeleng. "Fitri sakit, parah," katanya. Tangan Maisaroh berhenti memeras pakaian. Ia tidak langsung bertanya lebih lanjut, tapi jantungnya berdetak lebih cepat. Katanya sakit aneh, dokter bingung. Tetangga itu terus bercerita, tapi Maisaroh sudah tidak benar-benar mendengar. Kata-kata itu seperti gema di kepalanya. Malam harinya, kabar itu semakin jelas. Ada kerabat jauh yang memberitahu bahwa Fitri dirawat di kota karena penyakit yang tidak bisa dijelaskan. Luka muncul di bagian tubuh yang sangat sensitif. Luka itu tidak kunjung sembuh meskipun sudah diberi obat. Beberapa hari kemudian, kabar baru datang lagi. Bau busuk mulai tercium dari luka tersebut. Maisaroh duduk sendirian di ruang tamu saat mendengar kabar itu melalui telepon. Tangannya gemetar memegang ponsel. Ia tidak tahu harus merasa lega atau takut. Ia mendapatkan apa yang ia minta. Namun perasaan lega yang ia bayangkan tidak pernah benar-benar datang. Justru sejak kabar itu terdengar, rumahnya mulai terasa berbeda. Kejadian pertama terjadi pada malam hari. Anak bungsunya terbangun sambil menangis keras. Maisaroh langsung berlari ke kamar. "Ada apa?" tanyanya sambil memeluk anaknya. "Ada ibu-ibu nangis di sudut kamar." Maisaroh langsung menoleh ke sudut kamar yang dimaksud. Tidak ada apa-apa di sana, hanya lemari kecil dan keranjang mainan. "Itu cuma mimpi," katanya menenangkan. Namun, anaknya terus menangis dan menolak tidur sendiri malam itu. Maisaroh mencoba menganggapnya sebagai mimpi buruk biasa, tapi kejadian serupa terulang 2 malam kemudian. Kali ini, anak sulungnya yang terbangun. "Aku dengar suara orang jalan di ruang tamu," katanya. Maisaroh mencoba tetap tenang. Ia keluar kamar dan memeriksa seluruh rumah. Semua pintu terkunci. Tidak ada siapapun di ruang tamu. Namun, saat kembali ke kamar, perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Sejak itu, hampir setiap malam ada saja kejadian kecil yang tidak bisa dijelaskan. Kadang terdengar suara seperti benda bergeser di dapur. Kadang terdengar langkah pelan di teras. Maisaroh mulai sulit tidur. Ia sering terbangun tengah malam hanya untuk memastikan rumah dalam keadaan aman. Di sisi lain, kondisi Zaki semakin memprihatinkan. Ia mulai mengalami mimpi buruk hampir setiap malam. Suatu pagi, Maisaroh datang membawa sarapan. Ia melihat wajah adiknya pucat dan matanya sembab. "Kamu sakit?" tanya Maisaroh. Zaki menggeleng pelan. "Aku mimpi dia lagi." Maisaroh terdiam. Dia berdiri di depan pintu. Wajahnya pucat. Dia cuma diam melihat aku. Suara Zaki terdengar lemah. Ia terlihat sangat ketakutan. "Itu cuma mimpi," kata Maisaroh mencoba menenangkan, meskipun ia sendiri tidak yakin. Zaki menggeleng. "Sudah 3 malam berturut-turut.
Kejadian di rumah Maisaroh juga semakin sering terjadi. Anak-anak mulai takut tidur sendiri. Lampu ruang tamu sering tiba-tiba menyala padahal sudah dimatikan. Suatu malam, Maisaroh terbangun karena mendengar suara langkah pelan di depan kamar. Suara itu jelas, seperti seseorang berjalan perlahan menyusuri lorong. Ia duduk diam di tempat tidur, mencoba memastikan apa yang ia dengar. Suara itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Beberapa detik kemudian, terdengar seperti seseorang menggeser kaki di lantai. Maisaroh tidak berani membuka pintu. Ia hanya duduk memeluk lutut sampai suara itu menghilang. Keesokan harinya, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya perasaan. Namun kabar tentang Fitri kembali datang. Kondisinya semakin buruk. Luka yang muncul tidak kunjung sembuh dan semakin parah. Dokter tidak menemukan penyebab pasti. Semua pemeriksaan menunjukkan hasil normal, tapi penyakit itu terus berkembang. Orang-orang mulai menyebutnya penyakit aneh. Malam itu, Maisaroh duduk sendirian di ruang tamu. Ia mencoba menonton televisi untuk mengalihkan pikiran, tapi tidak bisa fokus. Ia teringat kata-kata lelaki tua setelah ritual selesai. Ia mulai merasa bahwa semuanya belum berakhir. Perasaan takut yang dulu ia abaikan kini muncul perlahan. Sekitar tengah malam, angin tiba-tiba berhembus kencang di luar rumah. Pintu belakang bergetar pelan, padahal cuaca tidak sedang hujan atau badai. Maisaroh berdiri dan memeriksa pintu. Saat ia memegang gagangnya, ia merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Ia menutup pintu rapat lalu kembali ke ruang tamu. Saat melewati lorong menuju kamar, ia merasa seperti ada seseorang berdiri di ujung lorong. Ia berhenti berjalan. Lorong itu kosong, namun perasaan diawasi tidak hilang. Malam itu, Maisaroh tidak tidur sama sekali. Untuk pertama kalinya sejak ritual itu dilakukan, ia mulai merasa bahwa semuanya belum berakhir. Gangguan di rumah Maisaroh tidak lagi terasa seperti kebetulan. Hampir setiap malam selalu ada kejadian yang membuatnya semakin sulit tidur. Anak-anak mulai sering demam, mudah menangis, dan tidak mau jauh darinya. Rumah yang dulu terasa aman sekarang seperti tempat yang asing. Suatu sore, Maisaroh mendapat kabar dari tetangga bahwa Zaki tiba-tiba berteriak di rumahnya sendiri. Ia langsung berlari ke sana tanpa berpikir panjang. Saat tiba, beberapa warga sudah berkumpul di teras. Dari dalam rumah terdengar suara barang jatuh dan suara Zaki yang berteriak keras. Maisaroh masuk dengan nafas terengah. Zaki berada di ruang tamu. Tubuhnya gemetar, matanya melotot, dan suaranya terdengar berbeda dari biasanya. Dua orang tetangga berusaha menahannya agar tidak melukai diri sendiri. "Lepaskan aku!" teriak Zaki dengan suara serak. Maisaroh mendekat dengan hati berdebar. "Zaki, ini aku." Zaki menoleh, namun tatapannya tidak terlihat seperti mengenali kakaknya. "Ada yang datang," katanya dengan suara berat. Dia marah. Warga saling berpandangan. Beberapa mulai berbisik pelan. Maisaroh merasa tubuhnya dingin. "Siapa?" tanyanya pelan. Zaki tiba-tiba tertawa pendek. Tawa yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Dia bilang belum selesai. Dia bilang butuh pengganti. Kalimat itu membuat kaki Maisaroh terasa lemas. Beberapa saat kemudian, tubuh Zaki melemas. Ia jatuh pingsan di lantai. Warga membantu membawanya ke kamar. Sejak kejadian itu, Maisaroh tidak bisa menenangkan pikirannya. Kata-kata Zaki terus terngiang di kepalanya. Malam itu, anak bungsunya demam tinggi tanpa sebab jelas. Tubuhnya panas, tapi tidak ada gejala lain. Obat penurun panas tidak banyak membantu. Maisaroh duduk di samping tempat tidur anaknya sepanjang malam. Perasaan bersalah mulai muncul pelan-pelan, meskipun ia berusaha menolaknya. Keesokan harinya, ia membuat keputusan yang tidak bisa ditunda lagi. Ia harus kembali menemui lelaki tua di desa terpencil itu. Perjalanan terasa lebih berat dari sebelumnya.
Kali ini tidak ada rasa ragu, hanya rasa takut yang semakin jelas. Saat tiba di rumah kayu itu, ia tidak perlu mengetuk lama. Pintu sudah terbuka seolah lelaki tua itu tahu ia akan datang. "Kamu kembali," katanya singkat. Maisaro langsung duduk tanpa menunggu dipersilakan. "Gangguan di rumah saya semakin parah," katanya cepat. "Anak saya sakit, adik saya kerasukan." Lelaki tua itu tidak terlihat terkejut. "Apa yang kamu kirim sudah sampai tujuan," katanya. Maisaro menelan ludah. "Lalu, kenapa semua ini terjadi?" Lelaki tua itu menatapnya lama sebelum menjawab. "Setiap kiriman membutuhkan keseimbangan." Maisaro tidak langsung mengerti. Jika penderitaan sampai pada akhirnya, maka penderitaan harus berpindah. Kata-kata itu terasa seperti pukulan keras. Maksudnya, jika targetmu mati, maka penderitaan itu mencari tempat lain. Maisaro merasakan dadanya sesak. Tidak ada cara menghentikannya. Lelaki tua itu menggeleng pelan. "Kamu sudah memilih jalan ini." Maisaro pulang dengan perasaan yang jauh lebih berat. Sepanjang perjalanan, ia hanya memikirkan satu hal. Semuanya sudah terlambat. Menjelang sore, kabar yang ia takutkan akhirnya datang. Fitri meninggal. Kabar itu datang singkat melalui telepon dari kerabat jauh. Tidak ada penjelasan pasti, hanya disebutkan bahwa kondisinya tiba-tiba memburuk dan tidak bisa diselamatkan. Maisaro duduk diam setelah telepon itu berakhir. Ia menatap lantai cukup lama tanpa bergerak. Ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Namun perasaan lega yang dulu ia bayangkan tidak pernah datang. Yang muncul justru rasa takut yang jauh lebih besar. Malam itu, suasana rumah terasa sangat berbeda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Anak-anak tertidur lebih cepat karena kelelahan. Sekitar tengah malam, Maisaro terbangun tanpa alasan jelas. Ia merasa seperti ada yang memanggil namanya pelan. Ia duduk di tempat tidur, mencoba mendengarkan. Suara itu terdengar lagi, sangat pelan, seperti bisikan di ujung lorong. Maisaro berdiri dan membuka pintu kamar perlahan. Lorong rumah gelap, hanya sedikit cahaya dari luar yang masuk melalui jendela. Saat ia melangkah keluar, ia mendengar suara tangisan pelan dari ruang tamu. Langkahnya berhenti. Suara itu terdengar seperti perempuan menangis tertahan. Maisaro ingin kembali ke kamar, tapi kakinya terasa sulit bergerak. Ia berjalan perlahan menuju ruang tamu. Setiap langkah terasa berat. Saat sampai di ambang pintu ruang tamu, tangisan itu berhenti. Ruangan terlihat kosong, namun hawa dingin terasa sangat kuat. Lampu tiba-tiba berkedip beberapa kali sebelum padam. Ruangan menjadi gelap total. Maisaro berdiri kaku di tempatnya, tidak berani bergerak. Dari belakangnya terdengar suara nafas pelan, sangat dekat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Maisaro merasa bahwa teror yang ia ciptakan telah benar-benar kembali kepadanya. Kabar kematian Fitri belum genap seminggu ketika Nizam kembali ke desa Kedung Buaya. Kedatangannya tidak seperti yang dibayangkan orang-orang. Ia tidak pulang dengan percaya diri atau membawa penjelasan. Ia datang dengan tubuh kurus, wajah kusam, dan mata yang terlihat kosong. Warga melihatnya pertama kali berjalan sendirian di jalan desa saat sore hari. Pakaiannya kusut, rambutnya berantakan, dan langkahnya tidak stabil. Beberapa orang menyapa, tapi Nizam hanya menatap tanpa benar-benar menjawab. Kabar kepulangannya cepat sampai ke telinga Maisaro. Saat mendengar itu, tubuhnya langsung terasa lemas. Ia tidak tahu harus merasa marah, takut, atau justru lega karena akhirnya tahu nasib suaminya. Malamnya, seseorang mengetuk pintu rumah Maisaro. Ketukan itu pelan, tapi cukup membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia membuka pintu dengan hati-hati. Nizam berdiri di depan rumah. Beberapa detik mereka hanya saling menatap. Tidak ada sapaan, tidak ada pelukan, tidak ada kata rindu. Wajah Nizam terlihat seperti orang yang tidak tidur berhari-hari.
"Aku mau bicara," katanya pelan. Maisaroh tidak langsung mempersilahkan masuk. Ia berdiri di ambang pintu cukup lama sebelum akhirnya menyingkir dan memberi jalan. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu. Suasana canggung terasa sangat kuat. Nizam menunduk cukup lama sebelum akhirnya berbicara. "Aku salah." Kalimat itu keluar pelan, hampir seperti bisikan. Maisaroh tidak menjawab. Nizam mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Beberapa hari sebelum dia meninggal, dia sering teriak malam-malam. Maisaroh menatapnya tanpa ekspresi. Dia bilang ada yang datang tiap malam. Dia bilang ada yang berdiri di ujung tempat tidur. Nizam berhenti bicara sejenak. Nafasnya terdengar berat. "Dia selalu sebut namamu." Tangan Maisaroh menggenggam di pangkuannya. "Dia bilang kamu yang kirim semua ini." Ruangan menjadi sangat sunyi. Maisaroh ingin menyangkal, tapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Nizam menatapnya dengan mata merah. "Dia meninggal sambil teriak-teriak nyebut namamu." Air mata Nizam jatuh tanpa suara. Malam itu setelah percakapan singkat, Nizam pergi. Ia tidak meminta kembali, tidak meminta tinggal. Ia hanya pergi seperti orang yang tidak tahu harus kemana. Sejak kedatangannya, suasana rumah Maisaroh semakin berat. Anak-anak mulai sering sakit, lampu sering mati mendadak, pintu kadang terbuka sendiri meskipun sudah dikunci. Maisaroh mulai hidup dalam rasa takut setiap malam. Puncaknya terjadi beberapa hari kemudian. Malam itu sangat sunyi. Tidak ada angin, tidak ada suara hewan. Anak-anak sudah tidur sejak awal malam karena kelelahan. Maisaroh duduk sendirian di ruang tamu. Ia mencoba menenangkan diri dengan membaca, tapi pikirannya tidak bisa fokus. Sekitar tengah malam, lampu ruang tamu tiba-tiba mati. Rumah menjadi gelap total. Maisaroh langsung berdiri. Ia hendak mengambil lilin di dapur, tapi langkahnya berhenti saat mendengar suara sesuatu jatuh di belakangnya. Suara itu berasal dari lorong menuju kamar. Ia menoleh perlahan. Di ujung lorong, ada bayangan berdiri. Maisaroh membeku di tempat. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam. Perlahan, matanya mulai menyesuaikan dengan gelap. Bentuk sosok itu semakin jelas. Sosok perempuan berdiri menghadapnya. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya terlihat kurus. Pakaiannya tampak kotor. Maisaroh tidak bisa bergerak. Napasnya terasa tertahan. Sosok itu mulai melangkah maju perlahan. Setiap langkahnya terdengar jelas di lantare. Bau busuk mulai tercium samar di udara. Maisaroh mundur satu langkah. Tangannya gemetar. Saat sosok itu semakin dekat, wajahnya mulai terlihat. Kulitnya pucat dan tampak rusak. Mata cekung, bibirnya pecah. Maisaroh mengenali wajah itu. Fitri. Mulut Maisaroh terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Sosok itu berhenti beberapa langkah di depannya. Suara napasnya terdengar berat seperti orang kesulitan bernapas. "Kamu puas." Suara itu terdengar serak. Air mata Maisaroh jatuh tanpa ia sadari. "Aku salah," bisiknya. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya menatap tanpa berkedip. Bau busuk semakin kuat memenuhi ruangan. "Kamu kirim sakit, sekarang sakit kembali." Tubuh Maisaroh lemas. Ia jatuh berlutut di lantai. "Aku menyesal." Sosok itu mendekat satu langkah lagi. "Kamu bilang jangan berhenti. Sekarang jangan minta berhenti." Lampu tiba-tiba menyala kembali. Lorong kosong. Tidak ada siapapun di sana. Maisaroh masih berlutut di lantai, menangis tanpa suara. Sejak malam itu, hidup Maisaroh tidak pernah kembali normal. Ia tidak pernah lagi merasa sendirian di rumah. Kadang ia mendengar langkah di lorong, kadang ia mencium bau busuk tanpa sebab.
Kadang ia terbangun karena merasa ada yang berdiri di samping tempat tidur. Ia tetap hidup, tetap mengurus anak-anak, tetap menjalani hari seperti biasa. Namun, setiap malam ia selalu menutup pintu kamar dengan perasaan takut yang sama. Ia akhirnya memahami sesuatu yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Dendam tidak membawa kelegaan. Dendam hanya membuka pintu yang tidak bisa ditutup kembali. Dan kini, Maisaroh harus hidup bersama bayang-bayang kesalahan yang ia ciptakan sendiri. Beberapa bulan berlalu setelah semua kejadian itu, Desa Kedung Buaya kembali terlihat seperti desa kecil yang tenang. Warga kembali menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasa. Anak-anak kembali bermain di jalan sore hari, suara motor lewat terdengar normal, dan warung-warung kembali ramai oleh obrolan ringan. Namun ketenangan itu tidak benar-benar terasa sama bagi orang-orang yang pernah terlibat dalam peristiwa tersebut. Rumah Maisaroh masih berdiri seperti biasa di ujung gang kecil. Dari luar, tidak ada yang terlihat aneh. Pintu dan jendela terbuka setiap pagi, pakaian tetap dijemur di halaman, dan suara anak-anak masih terdengar bermain. Bagi orang yang hanya lewat sekilas, kehidupan di rumah itu tampak berjalan normal. Tapi bagi Maisaroh, malam hari tidak pernah kembali sama. Ia masih sering terbangun tanpa alasan jelas. Kadang karena merasa ada yang memanggil namanya pelan, kadang karena mencium bau tidak sedap yang datang tiba-tiba lalu hilang begitu saja. Kadang karena merasa ada yang berdiri di ujung kamar, meskipun ketika lampu dinyalakan tidak ada siapapun. Ia tidak pernah lagi tidur dengan lampu mati. Maisaroh mencoba menjalani hidup sebaik mungkin demi anak-anaknya. Ia lebih sering menghabiskan waktu di rumah. Jarang keluar kecuali untuk kebutuhan penting. Ia juga mulai lebih sering beribadah dan mencoba mendekatkan diri kepada Tuhan. Penyesalan menjadi perasaan yang selalu menyertainya. Tidak ada satu hari pun berlalu tanpa ia mengingat keputusan yang pernah ia ambil. Ia pernah berpikir balasan akan memberi rasa lega. Ia pernah membayangkan rasa puas setelah orang yang menyakitinya menderita. Namun kenyataan yang ia hadapi justru sebaliknya. Tidak ada kelegaan, tidak ada kepuasan. Yang ada hanya rasa bersalah yang tidak pernah hilang. Di sisi lain, Nizam tidak lagi tinggal di desa itu. Setelah kepulangannya beberapa waktu lalu, ia sempat tinggal sementara di rumah kerabat. Namun ia memilih pergi lagi karena tidak kuat menghadapi pandangan warga. Kabar terakhir yang terdengar, ia bekerja serabutan di kota. Hidupnya jauh dari kata nyaman. Orang-orang yang sempat bertemu dengannya mengatakan bahwa ia jarang bicara dan terlihat selalu murung. Ia kehilangan banyak hal dalam waktu singkat. Kehilangan istri, kehilangan keluarga, kehilangan kepercayaan orang-orang di sekitarnya. Penyesalan menjadi teman hidupnya setiap hari. Sementara itu, Zaki perlahan mulai bangkit. Prosesnya tidak cepat dan tidak mudah. Butuh waktu berbulan-bulan sampai ia kembali bekerja dan menjalani rutinitas sederhana. Ia memilih fokus pada anaknya yang kini hanya memiliki dirinya sebagai orang tua. Zaki tidak pernah membicarakan masa lalu secara terbuka. Namun orang-orang bisa melihat perubahan pada dirinya. Ia menjadi lebih pendiam, lebih hati-hati, dan lebih memilih hidup sederhana. Ia belajar menerima kenyataan bahwa hidup harus terus berjalan meskipun luka tidak sepenuhnya hilang. Warga desa perlahan berhenti membicarakan kejadian itu. Waktu membuat cerita tersebut berubah menjadi bisikan yang hanya sesekali muncul. Generasi baru mungkin akan mendengar kisah itu sebagai cerita lama yang tidak sepenuhnya mereka pahami. Namun bagi mereka yang mengalami langsung, kenangan itu tidak pernah benar-benar pergi. Setiap orang membawa luka masing-masing. Maisaroh tetap menjalani hari seperti biasa. Ia mengantar anak sekolah, memasak, membersihkan rumah dan mencoba menjalani hidup dengan tenang. Ia belajar menerima bahwa beberapa kesalahan tidak bisa diperbaiki. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu memeriksa pintu dan jendela berulang kali. Kebiasaan itu tidak pernah hilang sejak malam terakhir yang ia alami. Ia tidak pernah lagi mencari balasan untuk siapapun. Ia tidak pernah lagi berharap melihat orang lain menderita. Ia hanya berharap diberi ketenangan dalam hidup yang tersisa. Kisah ini meninggalkan pelajaran yang sangat jelas.
Perselingkuhan tidak hanya menghancurkan hubungan, tetapi juga menghancurkan banyak kehidupan sekaligus. Dendam tidak pernah benar-benar menyembuhkan luka, ia hanya memperpanjang penderitaan. Jalan gelap selalu menuntut harga yang jauh lebih mahal daripada yang dibayangkan di awal. Ketika seseorang memilih membalas kejahatan dengan kejahatan, lingkaran penderitaan tidak akan pernah berhenti. Tidak ada yang benar-benar menang dalam kisah ini. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Dan selesai. Itulah sedikit cerita yang dapat saya sampaikan. Semoga di cerita kali ini ada hikmah yang dapat kita ambil dan semoga saja ada pelajaran di setiap kisah dan cerita yang saya bawakan. Terima kasih sudah menonton video di channel Teman Tidur. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.